Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih sahabat Sultan Jakarta 88? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dan juga selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke sahabat Sultan semua, aduh ya Allah, udah lama banget kagak konten karena kesibukan pertama, dan juga alhamdulillah pesen-pesenan itu sebelum di-upload baru lewat status WhatsApp atau SW itu barang-barang udah pada laku. Terakhir kemarin kita ngirim ke Kalimantan itu ada beberapa orang dan salah satu juga kita kirim ke Kaltara, yaitu Kalimantan Utara apa gitu ya. Nah itu beliau adalah ketua dari Juleha Indonesia itu mesen sampai 6 piece gitu ya, 6 pieces. Dan juga ada yang pesen satu itu ya, pesen-pesenan yang udah sebulan 2 bulan gitu ya, itu pesanan alhamdulillah pada jadi. Dan ini juga ada juga ya udah ya, ini pesen-pesenannya gitu ya, ini yang dari Elmax nya. Cuman baru ini nih yang di review ya, yang kemarin-kemarin itu udah berangkat kurang lebih ada lebih dari 20 piece ya. Itu pesen-pesenan. Nah nih gitu ya. Nah nih Elmax nih, ini waduh kayu amboinanya nih kan main nih, cakep warnanya kemerah-merahan, terus kombinasi tanduk temen-temen. Nah kayu ini juga ini gagangnya amboina ya. Nah ajib banget, ini kita lagi mau asah ya, aneh mau asah. Dan ini juga alhamdulillah ya udah jadi juga nih gitu. Ini pesanan yang pasang gagang udah ya sesuai antrian lah, lumayan lama juga ya. Aduh padahal masang gagang doang ya, karena udah terlanjur dikirim, jadi mau nggak mau nunggu antrian ya. Nah ini udah ada channelnya itu. Nah ini diminta pakai logo. Oke, kalau yang tadi dia nggak pakai logo. Nah ini bohler yang nih N695, ini dipakein gagang tanduk kayak gini ya. Terus ini sarungnya juga yang premium ya, tebel banget sarungnya sahabat gitu ya, buat temen-temen nih Sultan Jakarta 88 nih. Ini kalau yang pakai gagang tanduk kayak gini nih gitu ya, ini untuk di harganya bohlernya jaminan asli baja premium ya di Sultan Jakarta 88, karena yang beli juga bukan orang-orang yang nggak kenal baja. Jadi yang beli di Sultan Jakarta 88 justru orang yang udah pada profesional di bidang baja, karena yang pertama dari sellernya itu udah pada ngerti gitu ya. Banyak seller juga penjual golok belanja di Sultan Jakarta 88 ya, mereka juga ngerti baja. Dan juga di sini saya juga ada sahabat Sultan Jakarta 88 yang sangat ngerti di bidang bisa dikatakan tentang baja-baja gitu. Nah itu ada namanya aneh rahasiain, orangnya luar biasa menurut aneh, ilmu pengetahuan tentang baja-bajanya. Dan beliau juga memang insinyurnya ya, kalau kata Bang Benyamin tukang insinyur. Nah jadi kayak begitu, ini insinyurnya perbilahan itu sahabat Sultan punya, jadi nggak usah ragu kalau buat belanja gitu. Bahkan beliau ada di grup aneh gitu ya. Jadi yang aneh ini bikin grup khusus, grupnya Sultan Jakarta 88, grupnya para customernya ya, yaitu pelanggan-pelanggan setianya Sultan Jakarta 88 itu ada di grup. Dan kadang saya pun ngadain lelang ya buat mereka. Contoh saya itu selalu ngelelang di bawah daripada modal. Kenapa? Karena di situ saya anggap udah sebagai keluarga dan bener-bener pelanggan setianya Sultan Jakarta 88. Jadi gini, contoh aneh bikin 5 sampai 6 piece tuh, satu piece itu pasti aneh sedekah gitu, ada sedekahnya. Jadi aneh lelang barang di bawah daripada harga gitu. Jadi itu keuntungannya. Jadi dapat berapapun itu keuntungan dari aneh. Jadi kayak gitu.
Nah, jadi khusus buat di grup gitu ya. Tapi kalau buat untuk sahabat-sahabat Sultan Jakarta 8 yang pelanggan-pelanggan baru gitu ya, tetap di harga normal. Tapi jangan takut, harga normalnya di Sultan Jakarta 88 itu enggak yang namanya cross check kantong terlalu besar ya. Ingat, Sultan Jakarta ini memang lebih sering menyediakan barang-barang yang premium ya teman-teman. Jarang banget ya buat barang-barang yang kayak per biasa gitu ya. Yaitu paling kalau ada yang pesen, atau kalau memang sekalian berangkat lah dari bengkel bikin gitu ya, nanyain ke aneh mau ambil apa enggak gitu ya. Kalau aneh mau ambil ya aneh ambil, aneh jualin gitu ya. Jarang aneh bikin gitu ya dari baja-baja per biasa, karena teman-teman, yang pertama terus terang aja, kalau bikin baja-baja biasa duitnya juga agak lumayan gitu ya. Tapi ya paling untungnya 10.000 20.000 kayak gitu teman-teman. Contoh bikinnya aja kalau baja-baja biasa ya tanpa sepunya aja udah ketahuan ya, bisa sampai 150-100 ribu lah gitu ya. Itu nempahnya doang teman-teman buat ngejadiin, belum lagi kayunya, belum lagi polisnya gitu ya. Itu belum, pokoknya itu biaya-biaya sebenarnya lebih dari 200.000 gitu. Kadang jualnya rugi gitu ya di bawah itu, karena orang sekarang nggak bisa ngebedain mana wilis asli mana enggak. Kadang asal-asalan jual, inilah yang bikin hancur perdagangan. Jadi kayak gitu. Jadi per biasa dibilang wilis, makanya dijual dengan harganya yang ngaco. Jadi sekarang barangnya aja barang langka teman-teman ya. Jadi kalau dijualnya asal-asalan kayak gimana gitu ya. Nah, jadi kalau aneh kadang jual-jual murah kayak gitu, itu murni harga dari bengkel ya, bukan aneh yang bikin. Jadi kayak gitu. Kalau buat baja-baja yang apa baja-baja yang biasa gitu teman-teman, makanya jualnya murah, bisa 270 bahkan sampai 300. Tapi kalau aneh itu murni dari bengkel ya, aneh dikasih duit dari bengkel, alhamdulillah. Enggak, aneh emang bantu jual aja. Tapi kalau kayak aneh bikin itu, aneh ngerasain teman-teman, bikin per wilis aja gitu ya, kita punya baja pribadi, ongkir itu otomatis kita yang nanggung. Itu udah biaya teman-teman ya, ngirim ke bengkel, belum lagi dari bengkel ngirim balik ke kita. Kalau udah jadi itu udah ongkos-ongkosannya bangsa 30.000 aja itu keluar teman-teman. Itu udah harus bisa dihitung. Terus belum lagi apa tempah, biaya tempah lain, aduh jatuh, belum lagi biaya-biaya yang lain teman-teman ya, biaya kayu ya, ongkos beli kayunya itu. Nah itu semua teman-teman ada perhitungannya sebenarnya. Itu lebih dari bisa 300 ribuan gitu ya buat bikin kayak gitu tuh. Yang biasa aja bisa 300 sampai 350.000 buat bikin gitu ya. Makanya kalau per wilis beneran. Nah makanya kalau yang dibilang gitu ya, ada wilis gitu ya harganya jauh banget kayak gitu-gitu, kalau bukan dari bengkel langsung gitu ya, aneh sih kurang yakin gitu. Soalnya aneh ngerasain bikin teman-teman, ini sih jujur-jujuran aja, aneh baru terbuka deh gitu ya saat ini. Banyak banget orang jual gitu ya ngaku-ngaku, kecuali dia punya bengkel sendiri gitu ya. Kalau kayak aneh bikin itu biayanya begitu. Tapi kalau aneh punya bengkel sendiri, produksinya banyak, itu bisa jadi gitu. Karena kita rekan, jadi kayak gitu. Punya anak buah sendiri, mungkin yang dibayarnya bulanan atau apa ya, itu masih masuk akal teman-teman. Tapi kalau udah cuman 1-2 kayak gitu ya, kalau aneh jual yang kayak gitu itu terus terang aja, itu jualnya itu barang dari bengkel teman-teman, bukan barang aneh. Jadi kayak gitu. Kalau kayak wilis kayak gitu ya, kalau aneh jual harga 300, 2,5 gitu ya, atau 275, itu dari sono aneh nggak ngambil untungnya gitu. Bahkan kalau aneh dikasih dari bengkel, alhamdulillah enggak ya udah. Karena aneh kadang suka minta tolong sama dia, minta dibikinin baja-baja premium gitu. Misalkan orang lain nempah baja premium mahal 250.000 gitu ya, nah aneh dapat coatingan 50.000 tuh udah nguntungin buat aneh. Jadi aneh timbal balik gitu ya, bengkel minta tolong dijualin. Nah jadi aneh kadang nggak ngelebihin harga ya. Kalau seandainya masuk
gitu ya, ada keuntungan gitu ya 10.000 20.000 ya alhamdulillah itu buat aneh. Tapi jarang kalau barang-barang biasa. Keseringan aneh kalau barang-barang biasa nolongin. Aneh keseringan pokoknya bikin barang-barang premium nih teman-teman, yang istilahnya ada keuntungan buat aneh. Dan itu juga aneh sering bilang kok sama pelanggan gitu ya. Kadang aneh kasih tahu nih harga baja mentahnya gitu kayak Vanak, baja mentahnya itu ya kan di bawah 2 juta, udah 1,5 ke atas gitu. Itu mentahnya doang teman-teman ya, kayak gitu. Terus bikin segala macem, makanya nih bilang kadang seringan ya kan bikinnya aja udah di atas 2 juta gitu ya, misalkan 2,3 sampai 2,4 jutaan gitu ya buat bikinnya kalau kita bikin pribadi kira gitu. Makanya kadang aneh sering kasih tahu tuh nih harga modal sekian ke teman-teman gitu. Dan terserah mau ngasih aneh berapa, ujung-ujungnya ya aneh dapat duit jatah bangsa 200.000 300.000 kayak gitu temen-temen mulai terbuka aja. Jadi kalau buat temen-temen gak usah ragu-ragu gitu ya buat belanja di Sultan Jakarta 88, karena cuman di sini aneh cuman mau nyoba jualan dagang ala Rasulullah aja ya. Maksudnya modal sekian kita kasih tahu, terus dikasih duit, kita dilebihin rezekinya kita segitu ya udah segitu. Jadi sebenarnya udah pada paham deh gitu ya kalau kalian nyoba beli barang mentah misalkan 1,5 1,7 kayak gitu-gitu, nah terus ngejadiin, terus proses beli gagangnya, beli sarungnya gitu ya, tergantung gagang apaan sarungnya apaan itu mempengaruhi modal. Terus kalau polish mirror itu ada biayanya lagi teman-teman. Polish mirror itu bisa 150 sampai 250 ribu ya, ada yang sampai segitu kalau yang polishnya bener-bener bagus. Kalau yang polishnya biasa-biasa aja standar itu 150 ribuan. Tapi kalau yang polishnya cakep ya bisa sampai 2,5 ya, 250 ribu. Jadi kayak gitu-gitu teman-teman. Jadi aneh emang ngambil untungnya cuman sedikit, jadi kayak gitu. Jadi buat teman-teman terserah aja ya mau percaya mau kagak, tapi alhamdulillah pesanan aneh juga bukan orang-orang biasa, banyak ya yang orang-orang ngerti baja dan udah sering dites kayak gitu ya. Jadi alhamdulillah ada juga yang udah berapa tahun gitu ya disimpan aja gitu ya, tapi tetap dirawat gitu. Alhamdulillah sampai saat ini belum ada keluhan karatan atau apa ya baja-baja premium dari aneh. Jadi aneh baja premium bukannya baja per dibilang baja premium. Jadi kayak gitu teman-teman sahabat Sultan Jakarta 88. Oke, ini karena orangnya mau diambil sama orangnya, aneh coba asah ini buat yang bohler, ini yang buat elmaknya gitu. Nah ini aneh mau asah. Mungkin itu aja teman-teman, karena kalau aneh sambung video ngasahnya mungkin terlalu lama, kayak ini 13 menit. Kalau emang mau ngelihat Sultan Jakarta 88 ngasah, aneh kasih unjuk sedikit aja sebentaran ngasah, terus ntar kita tutup buat finishingnya. Mungkin takutnya kelamaan kayak gitu teman-teman, mungkin nanti videonya udah kepotong gitu aja ya. Atau kalau emang bener kalian mau nonton sampai habis, oke, lihat ntar aja bagaimana gitu ya, lihat prosesnya, karena ini kan baja premium biasanya agak lumayan. Ini sih aneh udah tinggal udah nggak main di batu Jepang ya, karena ini matanya udah flat. Jadi aneh coba langsung turunin ke batu alam aja buat pertengahan, terus sekaligus finishing gitu teman-teman semua, buat para sahabat Sultan Jakarta 88. Pokoknya jangan pernah ragu beli di Sultan Jakarta 88 ya. Dan memang sekarang udah agak jarang konten ya, karena ya itu karena lebih sering di status WA gitu teman-teman, dan mereka udah pada tahu, yang udah pada nge-save nomor aneh gitu ya, aneh dagang jualan pasti jauh di bawah yang lain ya buat baja-baja premiumnya gitu. Tapi bukan berarti aneh juga nggak kenal bengkel-bengkelnya mereka ya teman-teman. Aneh itu yang ada di YouTube, aneh tahu juga gitu ya. Mereka kan aneh tahu garapannya, model bentuk pisau kayak bagaimana, terus pinnya dia pakai pin apaan, itu garapan siapa, aneh tahu gitu. Nah jadi buat teman-teman semua, mungkin langsung aja kita coba sebentaran aja deh
gitu ya buat ngasah-ngasahnya. Oke, kita coba turunin, mudah-mudahan kelihatan nih. Mana itu? Kelihatan dah ya. Bismillah aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, wali jangan muslimin. Ini aneh cuman coba ngalusin aja ya. Ini aneh coba buat ngalusin aja karena ini sebenarnya udah lumayan tajam ya teman-teman, dari bawaan mesin ya, bawaan bengkelnya ini udah enak sebenarnya, udah bisa buat sembelian. Karena aneh coba di tisu udah mulai mau masuk dikit gitu ya, tapi ini aneh tinggal ngalusin aja. Ntar kalau dihalusin kayak gini nih itu makin enak lagi, di tisunya makin lancar gitu. Jadi ini aneh ini coba aneh asah cuman nipisin sedikit lagi gitu ya, dan ngilangin buru matanya. Karena ini kalau aneh raba ini masih ada buru matanya teman-teman, masih ada buru matanya, jadi dia masih agak kasar. Nah ini kita coba aja, kita halusin lagi biar nambah jos lagi gitu. Nah kalau ngasah sebenarnya ngasah nggak harus ngikutin aneh gitu maju mundur ya. Ada juga yang ngasahnya begini nggak apa-apa, yang penting tajam aja teman-teman gitu. Yang penting sering dicek, yang penting sering dicek aja. Yang penting sering dicek teman-teman ya. Kalau buat ngasah mah seenaknya, gaya kalian aja, enaknya kayak gimana ya. Ini cuman buat ya ngalus-ngalusin aja bagian matanya. Kalau buat ngasah gitu ya, itu banyak banget temen-temen di luaran sana gitu yang ahli-ahli ngasah. Apalagi video-videonya memang khusus tutorial ngasah. Kalau aneh mah tukang ngasah kampung, yang penting di leher motongnya enak, jebol, sekali tarik ambrol, udah cukup teman-teman. Karena aneh kan pemakai, aneh juga jagal. Dulu aneh pernah dijagal juga waktu umur masih, pokoknya waktu belum nikah deh. Masih umur belasan tahun ya, itu udah ngikut-ngikut ke RPH, diajak sama saudara. Jadi makanya tahu kelas-kelas tajem. Dulu belajar ngasahnya ya dari umur belasan teman-teman. Itu dari takut buat motong sampai diajarin, sampai berani gitu buat nyembeli hewan. Jadi enaknya beli barang gitu ya, beli golok yang memang dia itu pemakai juga teman-teman, jadi tahu kelas tajam. Kalau beli golok di orang-orang yang mungkin dia itu nggak berkecimpung di dunia penyembelihan, standar tajam itu ya mungkin belum bisa dibilang memenuhi syarat teman-teman. Kecuali yang ngasahinnya orang yang memang udah profesional, dia tinggal jualin doang, itu bisa kayak gitu. Tapi kalau kayak aneh kan pemakai, aneh ngasah juga, jadi tahu. Ini sih obrolan santai ya teman-teman semua.
Ini kalau buat teman-teman yang mau ngasah, boleh dikirim-kirim pisaunya. Kalau ada yang minta diasahin, aneh asahin. Buat baja-baja premium itu 150 ribuan ya teman-teman, karena resiko ngasah itu sangat tinggi teman-teman. Jadi jangan nyembarangin tukang asah. Resiko ngasah itu tinggi banget. Kesalahan sedikit bisa fatal ya. Urusannya tangan bisa kena jahitan teman-teman. Kalau salah-salah sedikit konsentrasinya hilang, itu bahaya teman-teman kalau buat para pengasah. 150.000 murah teman-teman, asahan super ajib. Beda sama asahan mesin. Ini kan asahan manual, jadi pakainya tenaga. Jadi yang kalian bayar adalah tenaga si pengasah, karena resikonya juga tinggi. Kalau pakai mesin bisa lebih cepet, tapi tetap aja kalau pakai mesin jeblosnya beda. Tajam nggak bang? Tajam. Yang bilang nggak tajam siapa ya? Tajam. Cuman tetap aja sama ngasah manual itu itu lebih, aneh lebih seneng ke manual, karena aneh udah pernah ngerasain gitu ya. Tajamnya asahan mesin sama manual jauh teman-teman. Nyeplosnya juga beda. Kecuali yang ngasah di mesinnya itu bener-bener yang profesional banget teman-teman ya, yang udah paham bener-bener kelas tajamnya. Nah itu udah otomatis enak juga dipakainya. Dan Ani juga ada di grup JJI ya, yaitu grup jaringan jagal se-Indonesia teman-teman. Jadi di situ kita banyak belajar, banyak tahu, dan banyak juga di situ maker-maker handal ya teman-teman ya. Termaksud Mbah Jidin ada di situ teman-teman. Mbah Jidin maker nasional ya, maker yang udah dikenal, bahkan mungkin udah internasional ya buat Mbah Jidin. Jadi buat teman-teman semua, ini kayaknya kita coba ya, kayaknya ini udah mulai halus. Ini udah mulai halus teman-teman. Nanti kita coba aja ya. Kita coba dikit lagi, ntar baru kita finishing. Ini masih ada bagian sininya, masih ada burnya. Kita hajar lagi teman-teman, karena di sini masih ada bur matanya. Halus banget tuh. Ini sebenarnya tajam ya, tinggal ngilangin daripada bur matanya aja nih. Malum baja premium kayak gini teman-teman ya, nggak gampang banget buat ngerontokinnya. Makanya ini videonya jadi lumayan agak lama ya. Ini boleh kita balik gini teman-teman buat mastiin buat ngilangin bur matanya teman-teman. Nah kan kena kan, dan dia juga udah balik. Nah ini udah enak banget teman-teman. Ini kalau teman-teman nggak bisa dua tangan, bisa ngelakuin hal kayak gini teman-teman ya. Nah nih sekali jalan aja nih buat ngelurusin.
sekali jalan aja kita lakuin. Oke, ini masih ada. Nggak kena. Nah nih, kalau buat ngasah ya seenaknya kalian aja, yang penting ketemu tajam teman-teman. Nggak harus kalian ngikutin gaya-gaya orang yang yang udah profesional, harus begini terus gitu. Enggak juga teman-teman, tergantung lihat sikon dan kondisinya, kondisi bilahnya seperti apa. Kan kadang ada kondisi bilah yang bagian matanya agak gendut sebelah, bagian badan gitu. Jadi itu yang tebelnya itu ya kalian buka matanya bikin agak lebar. Jadi yang samping sisi kirinya tetap nggak usah terlalu lebar, karena sisi sampingnya kan dia udah ramping. Jadi yang kalian buka lebar, yang sisi bagian tebelnya kalian habisin itu, buka lebar kayak gitu teman-teman. Ini udah mulai halus ya, mulai enak banget. Ini saya kagak teken ya teman-teman. Ini saya kagak teken ya, ini cuman buat ngerapiin aja. Ini udah enak banget nih teman-teman. Dia tinggal buat ngerapiin bur matanya aja tuh. Udah mulai kena ya, pelan-pelan ya. Wah enak banget ya teman, makin halus. Sininya aja dulu kita ajar buat ngebuka mata sisi kanannya. Kita tambahin lagi, udah mulai kering. Usahain minyaknya jangan sampai kering teman-teman, karena kalau kering harusnya hasilnya bagus malah berbalik lagi ya, berbalik lagi jadi nggak bagus ya, nggak mudah. Karena kalau minyaknya habis serat batunya jadi kasar. Ini udah enak banget. Ini tinggal kalian, ini saya lagi ngerapin ujungnya ya, karena di ujungnya sini yang hasil bawaan dari bengkelnya ini lebih tebal teman-teman depannya. Jadi ini yang kita fokusin buat ditipisin dulu. Kalau bagian yang lainnya, bagian ujung sini sampai sini nih udah rata ya, tapi kalau ke atas kemarin ini dia agak gendut. Nah ini yang kita rapiin biar apa, biar sama rampingnya dari sini kemarin nih, biar sama gitu ya ujung matanya. Jadi kayak gitu teman-teman. Kalau aneh kayak gitu, aneh hajar dulu nih yang gendut-gendut nih. Biasanya kalau bagian depan pisau kan di sini biasanya emang agak gemuk dikit ya. Nah ini nih kita hajar gitu, kita fokusin ke dia. Jadi tajamnya sama maksimal dari ujung sampai ke ujung. Tuh ini udah mulai tuh, udah mulai enak dan udah mulai kena. Jangan inget teman-teman ya, kalau kalian ngasah harus dalam keadaan rileks teman-teman, jangan dalam keadaan kondisi yang lagi banyak
pikiran teman-teman, karena nanti bahaya kalau ngasah lagi banyak pikiran, bahaya teman-teman ya, resikonya tinggi. Taruhannya adalah jari tangan kita. Ini ajib banget ya teman-teman, tinggal dirapihin. Waduh, udah enak banget ini. Ya, sekarang tinggal bagian depan sini nih. Kenapa sih bang kok nggak dikosrek lagi? Jadi ini matanya udah kebuka teman-teman, ini cuman tinggal buat ngilangin burnya aja. Aneh kayak gini kenapa? Dikit-dikit, jadi nanti hasilnya bagus. Ini nanti hasilnya bagus teman-teman. Rata, tajamnya rata. Ini yang kebiasaan kalau orang ngasah ininya ketinggal nih, keseringan, jadi kagak tajam ujungnya. Oh iya, aneh masih ada 1 2 deh pisau Elmax sama Panak. Barangnya masih di perjalanan teman-teman. Mungkin kalau ada yang mau pesen-pesen nih, dia full tang, gagang mikarta, kayunya sarung kulit. Sarungnya sarung kulit. Kalau gagangnya gagang mikarta. Dan full tang teman-teman. Tuh, ini durasinya udah berapa lama nih? Ini sampai 32 menit teman-teman. Jadi sekarang aneh emang lebih sering apa sih? Lebih sering di status WA ya jualannya ya. Di SW. Waduh, cakep banget ini teman-teman. Udah mulai halus bener ya. Bulu matanya kita rontokin nih pelan-pelan ya. Bener-bener enak banget ini. Ajib ini mah. Makin halus. Jadi tajamnya maksimal teman-teman. Dari ujung ke ujung tuh kita perhatiin. Jadi tajamnya maksimal tuh. Waduh, enak banget teman-teman. Ini makin halus. Nanti habis ini kita tes. Kita rasain lagi ulang dari ujung ke ujung. Nah, ini masih ada di bagian sini, ini masih ada nih. Oke. Ini masih tebal yang dekat tikungan nih teman-teman, dekat tikungan sini nih. Ini masih kasar, masih agak tebal. Nah ini kita halusin. Berasa banget ya, rontok bajanya, kretek gitu ya. Kalau di gosrek itu nandain bahwa udah mulai kekikis teman-teman. Wajib nih.
Lanjut kita finishing teman-teman ya. Lanjut kita finishing biar benar-benar dipakainya jos gitu teman-teman. Jadi sekali tarik langsung mambrak ya, langsung nyeplos. Nah ini belakangnya kita bikin overhaul ya, buat ketajamannya. Jadi buat yang seneng gaya tarik nih enak nih. Ini orangnya sih lebih seneng, dia makainya gaya dorong katanya teman-teman. Dia pernah apa ya, ngirimin videonya ya. Nah ini kita bikin sampai overhaul, sampai bener-bener burnya bersih halus, sampai diraba itu bener-bener nggak ada teman-teman. Jadi wah udah enak banget deh kalau diraba, ini udah ajib. Nah ini baru bisa dibilang tajam maksimal teman-teman. Nih barang. Wah enak nih teman-teman. Nah jadi aneh kalau finishing buat overhaul kayak gitu teman-teman. Kita ini belakangnya bener-bener aneh perhatiin banget. Kenapa aneh begini? Karena ini bisa menghasilkan ketajaman maksimal teman-teman. Ya gaya orang beda-beda ya, jangan disamain. Kalau aneh begini ente bagaimana gitu. Tapi kalau ente mau coba praktekin kayak aneh kayak gini nih, nanti bikin kayak gini, ini bener-bener kalian jadi bisa ngerata, kalian urut. Oh sebelah sini belum, sebelah sini udah. Nah jadi kalau kayak gini nih teman-teman, ini rata kena semua tuh ya. Ntar kalian giniin, ini rata nih tuh, habis bersih semua tuh. Kalian giniin itu ya, jadi kelihatan tuh. Waduh enak banget. Jadi kalian bisa raba mana yang kena mana yang enggak. Namanya barang ditempah gitu teman-teman, pastikan dia ada sedikit gelombangan gitu ya. Nah jadi kalau kalian dengan cara begitu satu persatu, kalau nggak dirapihin dulu lagi di mesin ya, cara ngasahnya begini. Tapi kalau kalian udah rapiin di mesin semua, di ini barang sama ratanya bagus, udah nggak perlu asah-asah biasa terus finishing biasa aja udah cukup. Ini karena kan aneh bilang ngasah itu sesuai kondisi dan situasi ya, barangnya seperti apa kayak gitu teman-teman. Wah ada ajib banget ini. Kita benar-benar bikin overhaul nih teman-teman. Tuh udah 39 menit ya. Ajib banget nih teman-teman. Halusnya. Ini mas reset berebet teman-teman ya. Udah jaminan ini.
Makin enak teman-teman, makin halus, makin tajam. Sekarang bagian dekat ujungnya. Ini bagian dekat ujungnya teman-teman. Najib, kita bikin tajam juga ya. Sedikit kita kasih sentuhan teman-teman. Waduh, wajib banget ini. Jadi memang gitu teman-teman ya, nggak gampang teman-teman, apalagi ini baja premium. Kalian rawat aja pelan-pelan. Nah kan aneh bilang, aneh bukan ngasah buka mata pisau yang harus kenceng gitu ya. Nah ini cuman lagi ngalusin teman-teman. Ini matanya udah jadi, ini dia udah tajam. Cuman aneh lagi ngalusin gitu buat ngilangin bur matanya, karena kondisi ini kan ada yang sedikit tebel, ada yang enggak. Jadi tuh ya kayak gini gitu ya. Nah itu yang kayak gitu-gitu tuh kan sulit kena tuh kalau yang mendem nih. Nah ini aneh lagi bikin sama rata nih matanya gitu, makanya agak lama kayak begini prosesnya. Kalau aneh gosrek terus gitu ya, ntar beda tuh temen-temen hasilnya. Yang tipis habis, makin tipis digituin gitu, karena yang perlu dirapi-rapiin aja yang dikenain. Kalau kita asal gosok gini aja akhirnya berubah lagi teman-teman. Oke. Sedikit banget ya. Halus banget gitu burnya. Ini ya kita buang dikit doang nih. Yang terlalu halusnya. Serem nih teman-teman. Tuh. Dirapin bawah, atas naik. Kenapa? Karena ini ada sedikit nggak rata nih pembuatan bilahnya. Nah ini kayak gini enak nih. Oke, ini udah halus banget. Kita coba udahan aja. Kita lap. Bismillah. Kita tes, kita lihat ketajamannya. Ya teman-teman, kita bersihin dulu. Supaya kagak licin. Kok Bang Nasrul ngasahnya kayak gitu ya, pokoknya kalian lihat aja ya. Insya Allah yang penting kan
apa sih hasilnya gitu teman-teman ya. Nah ini kita coba kita stropping. Bismillah. Oke, kita stropping dulu ya. Ini stropping dulu bentar. Ini mungkin video terlama ya teman-teman tuh, sampai 45 menit. Karena sampai selesai. Jadi cara orang finishing itu beda-beda teman-teman, dan di belakang layar Ana yakin tuh yang tutorial-tutorial tuh gitu ya, yang bikin-bikin di YouTube ya, ketika dia ngasah di belakang layar juga teman-teman, mereka pasti nyari tuh yang namanya legok sebelah, terus tebel sebelah, tipis sebelah. Nah kayak gitu-gitu itu pasti dia rapiin juga. Nah itu pasti caranya kayak gitu juga. Nah ini teman-teman nanti kita lihat aja untuk ketajamannya. Ini bisa nggak kamu plastikin lagi, terus masukin tempatnya kak? Biar aja nggak 2 kali. Tapi plastikin lagi berikutnya. Enggak tahu kok kamu makan dong. Nah oke. Ini kita tes aja. Bismillah. Hasilnya kayak apa? Gitu ya. Tuh teman-teman. Ya. Hasilnya halus banget. Enak. Nanti tinggal di stropping lagi. Ini stropping baru sebentar. Itu semakin di stropping lagi mata bilangnya semakin halus teman-teman ya. Ini aja udah ngegigitnya enak banget ya. Ada sedikit gergesnya, ada halusnya. Ini udah campur, ini udah aduh. Pokoknya ini tempel jeblos deh insyaallah. Itu aja ya. Gergesnya enak banget, bunyi kers gitu ya. Nah ini buat buat para pecinta Sultan Jakarta 8, pokoknya kalian tinggal di pesan aja barang-barang premiumnya. Oke, mungkin gitu aja. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat buat kalian semua. Oke, walaupun minkum mintorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.